lafadz talak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, alfadun sarihah, lafadz sarihah. Ya, sarihah itu artinya yang jelas. Apa itu alfadz sarihah? Dikatakan wahiyal alfadhu al-mawdu'atu lahu allati la tahtamilu ghairahu, yaitu lafadz-lafadz yang memang peruntukannya itu menunjukkan perceraian dan tidak memiliki makna yang lain kecuali perceraian. Ya. Nah, ini masuk dalam kategori lafadz yang sarih, yang jelas. Ya. Lafadz yang sarih. Ya, jadi lafadz-lafadz yang memang peruntukannya itu tidak memiliki makna yang lain kecuali talak, kecuali cerai. Ya. Wahia lafzut talak wa ma tasarrafa minhu. Nah, lafadz yang sarih ini adalah lafadz talak. Ya, lafadz talak itu sendiri dan semua bentuk-bentuk yang diambil dari kata talak itu. Ya. Ya, di sini dikatakan baik dengan menggunakan ini dalam bahasa Arab ya, dengan menggunakan fi'il madhi seperti talaqtuki, ya, talaqtuki, ya, jadi dalamnya ada kata talak, talaqtuki, saya telah menceraikan engkau. Au ismu fa'il, atau menggunakan isim fa'il, anti talik, anti talik, engkau berstatus wanita yang diceraikan. Atau ism maf'ul, anti mutallaqah, anti mutallaqah. Ya. Nah, maka semua ini masuk dalam kategori lafadz-lafadz yang sarih, namanya sarih, yang jelas, yang tidak memiliki kandungan makna yang lain kecuali makna talak. Ya. Nah, kalau kita di Indonesia itu ya selain kata talak, yang sarih itu adalah cerai. Ya. Ya. Karena kata cerai itu ya meskipun sebenarnya kata cerai ini tidak hanya peruntukannya untuk talak saja ya, untuk mengandung makna perpisahan antara suami istri. Ya, karena kata cerai itu mengandung makna pisah, ya. Bersatu kita runtuh, bersatu kita kuat, bersatu kita bahasa Indonesia saya dulu. Ya, pelajaran bahasa. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Apakah makna bercerai di situ adalah perpisahan suami istri? Tidak. Ya. Jadi sampai kata cerai pun, meskipun nanti kalau dalam bahasa Indonesia kalau disandingkan dengan suami istri maka tidak lagi memiliki makna kecuali perpisahan antara suami dan istri. Nah, maka ini ya dari satu sisi bisa dikategorikan lafadz yang sarih. Ya, kalau talak memang sudah jelas. Ya, kalau talak itu memang sudah jelas, tidak lagi mengandung makna yang lain kecuali talak, kecuali cerai itu. Nah, ini lafadz-lafadz yang masuk dalam kategori lafadz sarih. Ya, nanti hukumnya akan kita jelaskan setelah menjelaskan lafadz yang kedua atau jenis lafadz yang kedua. Lafadz yang kedua itu adalah alfadzun kinaiyah. Lafadz-lafadz yang masuk dalam kategori lafadz kinayah. Jadi ada namanya sarih, sarihah, ada namanya kinaiyah atau kinayah.
Apa itu lafadz kinayah? Kinayah itu kiasan. Ya, kiasan. Apa itu? Wahiyal alfat allati tahtamilu talaq wa ghairahu. Yaitu lafadz-lafadz yang mengandung makna talak tapi juga mengandung makna yang lain. Ya, jadi ya ternyata maknanya itu tidak satu makna. Ya, dia mengandung makna talak, ya, perceraian, tapi di sisi yang lain dia juga berkemungkinan bermakna selain talak. Nah, mislu qawlihi li zaujatihi, seperti seorang yang mengatakan kepada istri, ini dalam bahasa ini ya, dalam bahasa Arab, anti khaliyah, anti khaliyah, anti bariyah, anti bain. Ya, anti khaliyah itu anti khaliyah. Khaliyah itu dari kata ya khala yakhlu, kosong. Ya, anti khaliyah. Anti khaliyah. Anti ini ya bukan milik siapa-siapa. Anti khaliyah. Ya. Nah, dari sisi bahasa Arab ini mengandung makna cerai, tapi juga mengandung makna yang lain. Dia katakan anti ini, anda ini bukan milik siapa-siapa. Anti khaliyah. Anti bariyah. Anti bebas. Bariyah itu artinya apa? Bebas. Ya, tidak terikat. Anti bariyah. Bisa mengandung makna talak, cerai, dan bisa juga mengandung makna bebas, lepas. Ya. Nah, bisa juga anti bain. Anti bain. Anti ini bain itu artinya terpisah. Ya. Bain. Anti bain. Anti ini terpisah. Ya. 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 Alhiqi bi ahliki. Ya, alhiqi bi ahliki. Pulanglah engkau ke rumah keluargamu. Pulanglah engkau ke rumah keluargamu. Jadi kalau ada seorang suami bilang, pulang ke rumah keluargamu. Pulanglah engkau ke rumah keluargamu. Anti bebas sekarang. Pulanglah engkau ke rumah keluargamu. Bisa bermakna cerai, tapi juga bisa bermakna berkonotasi, bermakna yang lain. Nah, beda tadi dengan lafadz yang pertama. Lafadz yang pertama itu apa? Jelas. Ya, seorang suami mengatakan, saya menceraikan engkau, atau saya mentalak engkau. Itu kan jelas. Ya. Tidak mengandung makna yang lain. Tapi kalau dia bilang, pulanglah engkau ke rumah keluargamu, ke rumah orang tuamu, ya, maka ini bisa bermakna talak, tapi juga bisa bermakna yang lain. Dia suruh pulang memang istrinya. Ya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam kitab ini dikatakan, wal farqu bainal alfadhis sarihah wa alfadhil kinayah fit talaq. Ya, yang membedakan hukumnya, ya, status hukum antara lafadz yang sarih yang pertama tadi dan lafadz yang kedua yang disebut dengan lafadz kinayah, ya, dalam talak, annas sariha yaqa'u bihat talak walau lam yanwihi. Lafadz-lafadz yang sarih ini, yang jenis pertama ini, maka ketika diucapkan maka otomatis talaknya itu jatuh walaupun orang yang melafadzkannya itu tidak meniatkan. Ya, walau lam yanwihi. Ya. Meskipun dia tidak meniatkannya. Ya. Ya.
kana jaddan au hazilan au mazihan, baik dia mengucapkannya secara sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh atau bercanda. Mazihan itu artinya apa? Canda, dibawa dalam candaan. Ya. Maka hukum asalnya talaknya laki-laki ini tidak meniatkan talak, tapi yang keluar itu adalah kata talak, kata yang sarih, masuk dalam kategori lafaz yang pertama. Dalilnya apa? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiddun, tapi kalau kita main-main tidak serius, maka dia berubah menjadi sungguh-sungguh. Jadi mau main-main, sungguh-sungguh hukumnya sama saja. Jadi tidak boleh dipermainkan. Apa 3 lafaz itu? Rasulullah SAW mengatakan an-nikahu, boleh main-main ya. Kalau ada bapak punya anak perempuan, dia main-main sama orang laki-laki, ya, saya nikahkan engkau dengan putriku. Laki-laki itu mengatakan saya terima, sah itu. Itu prinsipnya, ya. Maka ada kata-kata yang konsekuensinya berat. Bahkan ada kata-kata yang bisa menyebabkan seseorang itu langsung dijatuhi hukuman. Umpamanya apa? Itu ada namanya al-kadzab. Apa itu al-kadzab? Menuduh seorang wanita melakukan perzinahan. Itu al-kadzab namanya. Jadi ada orang mengatakan, kamu ini pezina, kamu ini wanita berzina atau pezina. Kata-kata itu meskipun kelihatannya sederhana, konsekuensinya berat. Orang yang mengatakan perkataan itu dan tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, ya, tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi yang membenarkan apa yang dia ucapkan, maka orang itu bisa dikenakan haddul kadzab namanya, diberikan hukuman dalam bentuk apa? Dicambuk samanina jaldah, 80 kali cambukan kalau ternyata disuruh mendatangkan saksi dia tidak bisa. Dia cuma punya 2 saksi, dia cuma punya 3 saksi, tetap dicambuk. Harus berapa saksinya? 4. Maka kata-kata ini tidak boleh dikeluarkan, ya. Dan memang begitulah orang yang beriman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, berkata benar atau diam. Ya. Bisa kembali masa muda itu bohong. Akan kembali kalau kita menjadi penghuni surga. Amin. Ya. Akan dikatakan kepada penghuni surga itu, wa anna lakum an tashibbu fala tu. Ya, yang jadi apa? Laki-laki yang jadi menikahkan dan seterusnya itu, ya, secara hukum syar'i dia bisa menjadi sah kalau dia punya anak perempuan betul-betul, ya. Ya. Ya, jadi kalau dia katakan saya nikahkan engkau dengan putri saya, laki-lakinya jawab main-main. Tidak, main-mainnya jadi betulan. Itu yang pertama, nikah. Kemudian yang kedua apa? Talak. Ya, an-nikahu at-talak. Yang kedua, kata yang kedua yang tidak boleh dipermainkan itu kata-kata talak. Jadi kalau kita main-main jadi sungguh-sungguh. Ya, jadi kalau ada seorang suami main-main ucapkan talak sama istrinya, jatuh itu talak. Ya. Jadi jangan dimain-mainkan. Mainkan kata-kata ini, tidak boleh dijadikan, apalagi jadikan candaan. Tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Ya, hati-hati. Kemudian yang ketiga adalah ar-raj'ah, rujuk.
adalah rujuk. Ya, kalau setelah cerai itu ada rujuk. Itu juga kalau kita sungguh-sungguh jadi sungguh-sungguh, dan kalau main-main jadi sungguh-sungguh. Sebagian riwayat mengatakan bukan rujuk, al-itqu, membebaskan budak. Itu yang ketiga. Tapi dalam riwayat ini yang disebutkan ini adalah rujuk. Ini juga tidak boleh main-main. Nah, jadi para jamaah sekalian, ini hukum lafadz yang pertama, yang lafadz sarih itu. Maka otomatis jatuh talak meskipun tidak diniatkan. Baik dia mengucapkannya dalam keadaan sungguh-sungguh atau dalam keadaan bermain-main, tidak sungguh-sungguh, atau bahkan dalam keadaan bercanda. Maka ini otomatis jatuh dalam syariat kita. Adapun kinayah, yang lafadz yang kedua tadi, ya, contohnya apa? Contohnya anti, engkau bebas, engkau terserah engkau, ya, ikatanmu telah lepas. Umpamanya ya, anti khaliyah, anti bariyah, anti bain. Engkau menjadi orang asing di hadapan saya. Ya. Ini hukumnya apa? Atau dia bilang, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu, ke rumah keluargamu. Maka lafadz ini kata para ulama tidak jatuh talak kecuali diniatkan talak. Jadi sang suami ini perlu ditanya, apa niatmu mengatakan itu? Ya, ini niat ini tidak boleh. Ya, kalau Anda mengatakan tidak tapi dalam hati, ini kan Allah yang paling tahu. Ya, Allah yang paling tahu. Jadi ya. Tapi secara hukum manusia, hukum ini kita menghukumi yang nampak. Nampaknya apa? Dia katakan seperti itu, maka kita tanya, Anda niatkan apa itu kata itu? Lafadz itu apa Anda niatkan? Dia katakan, saya suruh pulang istri saya. Bukan cerai. Dia suruh pulang. Sudah lama dia tidak ketemu orang tuanya, maka saya bilang, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Ya terserah mami, kalau dia niatkan cerai itu jatuh cerai. Tapi kalau tidak, maka hukum asalnya tidak jatuh. Ya, hukum asalnya tidak jatuh kecuali disertai dengan niat. Ya. Kecuali illa idza wujidat qarinatun tadullu ala annahu nawa. Kecuali ada qarina. Apa itu qarina? Ada bukti-bukti yang menguatkan yang dia maksudkan itu adalah talak. Maka perkataannya itu, meskipun dia katakan saya tidak mau ditalak, tapi perkataannya itu tidak lagi diterima. Kenapa? Karena bukti itu menguatkan. Umpamanya dia bertengkar ya, dia bertengkar sama istrinya. Setelah bertengkar dia ucapkan kata-kata ini, pulanglah engkau ke, itu karinah itu. Ya. Karinah itu salah satu bentuk dalil yang kuat menunjukkan yang dia maksudkan sebenarnya itu adalah talak, bukan dia suruh pulang. Tapi hukum asalnya kalau tidak ada karinah seperti ini, tidak ada karinah. Karinah itu bukti-bukti pendukung yang kuat yang menunjukkan sesuatu. Maka kalau tidak ada bukti-bukti yang seperti ini, maka hukum asalnya nanti dikatakan jatuh talak kalau disertai dengan niat. Beda ya hukumnya ya. Jadi lafadz talak itu terbagi menjadi dua. Ya, ada lafadz sarihah, lafadz yang sarih, yang jelas, dan ada yang masuk dalam kategori lafadz kinayah. Jelas ya? Nah, selanjutnya para jamaah sekalian, talakus sunnah, talak yang sunni, talak sunnah. Ya. Apa hukumnya? Talak sunnah itu apa? Dan apa hukumnya? Yuqsadu bi talaqis sunnah at-talaqul ladzi adina fihi syari'. Talak sunnah atau talak sunni ya. Talak sunni adalah talak
yang diizinkan dan dibenarkan oleh syariat. Jadi talak itu juga tidak boleh sembarangan. Talak itu juga tidak boleh serampangan. Ya, orang yang ingin menjatuhkan talak kepada istrinya harus juga mengetahui fikih tentang talak. Ya, makanya belajar. Ya, belajar memang. Ya, meskipun jangan ya belajar untuk tahu. Kalau ternyata dibutuhkan, maka kita melaksanakannya sesuai dengan apa yang dibenarkan dan diizinkan oleh syariat. Talak sunnah. Wa huwal waqi' tabaqan li ta'alimi syariatil islamiyah, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan konsep pengajaran dalam syariat Islam. Wa yakunu dzalika bi amrayn. Talak sunnah itu dari dua sisi, ya, bi amrain, dari dua perkara, dari dua sisi. Yang pertama, adadut talak, dari sisi jumlah talak yang dijatuhkan. Kemudian hafihi wa yatrukuha fala yatba'ha talakan akhar hatta tanqadhi iddatuha. Jadi talak sunnah itu, ya, dengarkan baik-baik ini. Jadi kalau mau mentalak istri, ya, seorang suami ingin mentalak istrinya, harus dia mentalaknya sesuai dengan apa yang dibenarkan, diizinkan dalam syariat. Ya. Yaitu apa? Yang sunnah itu ketika seorang suami, ya, dalam kondisi dia harus menjatuhkan talak, maka yang pertama ayyutallika talqatan wahidah, dia jatuhkan cerai talqatan wahidah, cerai satu kali, ya, cerai satu kali, talqatan wahidah. Jadi dari sisi bilangannya berapa? Dijatuhkan satu, talak satu, ya, satu kali. Itu dari sisi bilangan, ya. Jadi jangan langsung mengatakan, seorang suami mengatakan, saya talak engkau, langsung talak dua. Nah, itu tidak boleh. Atau bukan dalam keadaan nifas, itu maksudnya fi tuhrin, ya. Jadi wanita itu harus dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan haid dan bukan dalam keadaan nifas. Lam yujami'ha fihi, dalam masa suci itu belum pernah sama dia menyentuh, menggauli istrinya. Ya, jelas ya. Jadi itu yang disebut dengan talak sunnah, bukan talak sah, talak sunni, ya, lawan daripada talak dirinya. Menggauli maksudnya hubungan suami istri, ya. Maka ketika dijatuhkan talak, maka itulah talak sunni. Kemudian apa? Tidak berhenti di sini, ya, masih ada sambungannya. Wa yatrukha fala yatba'ha talakan akhar hatta tanqadi iddatuha. Dan dia membiarkan istrinya itu dan tidak menjatuhkan talak selama masa talak yang lain, selama masa iddah, masa menunggu, ya. Faham atau tidak nih? Faham tidak? Jadi yang perlu diketahui itu, berapa kali talak yang dibenarkan dalam syariat kita? Tiga kali. Kemudian yang kedua, kondisi wanita di mana ketika dia dijatuhkan talak itu dalam keadaan suci, ya, bukan dalam keadaan haid dan bukan dalam keadaan nifas. Suci tapi sebelumnya sudah pernah berhubungan, itu juga tidak benar.
Ya, jadi suci dan sekaligus pada masa itu belum pernah sama sekali dia menyentuh, belum pernah dia menggauli istrinya. Nah, kemudian setelah itu istrinya akan masuk dalam yang namanya masa iddah. Iddah itu masa menunggu. Apakah suaminya mau rujuk atau dia mau melepaskan istrinya. Kalau selesai masa iddah dia tidak rujuk, maka sang suami ini berarti telah melepaskan istrinya. Ya, jatuhlah namanya talak satu dan bain. Istrinya itu terpisah dari suaminya kalau tidak dirujuk. Nah, sementara dalam masa iddah talak sunni itu dia tidak jatuhkan lagi talak yang kedua pada masa iddah itu. Nah, itu namanya talak sun. Kalau dia jatuhkan talak lagi, maka itu talak bid'ah. Tidak sabaran. Belum selesai masa iddahnya dia sudah hantam lagi dengan talak yang berikutnya. Luar biasa syariat kita ini ya. Dia kasih kesempatan bagi suami, bagi istri untuk berpikir. Masa iddahnya berapa lama? Salasa kuru, 3 kali. Jangan sampai dalam masa iddah itu dia karena emosi sudahlah takkalabi. Jatuhkan lagi. Tidak. Anda ini diberikan kesempatan dalam syariat untuk berpikir. Apalagi kalau sudah punya anak. Ya, pikir baik-baik. Boleh, talak itu boleh, benar, tidak ada masalah. Cuma syariat memberikan kepada kita kesempatan supaya kita ini merenungkan baik-baik mana maslahatnya. Ya, mana maslahatnya? Ya, apakah rujuk atau tidak? Jangan pada masa iddah itu justru ya sudah. Tidak ada lagi, sudah dia langsung jatuhkan lagi talak berikutnya. Oh, ini ya tidak benar ya. Tidak benar. Maksudnya tidak benar ini melanggar apa yang diberikan di dalam syariat. Dalilnya apa? Apa itu? Salah ya? Yang benar, iya, yang lain masih. Masya Allah. Dalilnya apa? Ya ayu dalam surah At-Talaq ya, dalam surah At-Talaq. Firman, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wahai nabi, apabila engkau ingin mentalak istri-istrimu ya, di mana pada masa itu dia berada dalam kondisi siap untuk menjalani masa iddah. Nah, itu maksudnya. Jadi setelah dijatuhkan talak, otomatis istri itu masuk dalam masa iddah. Ya, masa iddah. Ya, yaitu apa? Masa suci. Jadi masa iddah itu ketika wanita itu dikatakan suci, wa huwa tuhur, ya. Karena apa? Karena haid itu tidak terhitung dalam masa tidak terhitung masa iddah. Makanya ketika sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu menceraikan istrinya pada saat haid, Rasulullah marah dan kemudian memerintahkan Ibnu Umar segera kembali kepada istrinya. Kemudian nanti setelah istrinya suci, barulah dia jatuhkan talak yang benar itu. Nah, jadi para jamaah sekalian, ini dari idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Qala Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa jama'atun fi hadhil ayah. Berkata sahabat Ibnu Umar, berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, dan sebagian dari sahabat, sementara wanita itu belum sama sekali disentuh, ya, min ghairi jima, ya. Nah,
Hukum talak sunnah. Apa hukumnya? Ajma'al ulama ala anna talakas sunnah waqi'un. Ya, bahwa talak sunnah ini maka secara hukum dia jatuh ketika dia dilafatkan sesuai dengan apa yang disyariatkan dari sisi bilangannya, dari sisi jumlahnya, dan dari sisi kondisi ketika dijatuhkan talak itu, maka sepakat para ulama, ijma' para ulama bahwa talaknya itu jatuh sah. Ya. Setelah itu masuk dalam masa iddah. Nah, at-talaqul bid'i ini yang kedua. Jadi ada talak sunnah, ada talak bid'i. Apa itu talak bid'i? Talak bid'i itu adalah at-talaqul ladzi yuqi'uhu ar-rajul, tidak dibenarkan dalam syariat. Jadi talak yang dijatuhkan oleh seorang laki-laki dalam bentuk yang diharamkan dan dilarang dalam syariat. Dari sisi apa? Dari sisi jumlah dan dari sisi kondisi. Jadi sama juga ya, dari sisi jumlah bilangan talak dan dari sisi kondisi ketika dijatuhkan talak itu. Bagaimana jumlahnya dan bagaimana kondisinya? Fa in talaqaha salasan bilafzin wahid. Kalau dia langsung mentalak istrinya dengan talak 3 dengan satu lafaz. Jadi suaminya mengatakan apa? Apa dia katakan? Talak 3 dengan satu lafaz. Saya talak engkau 3 kali. Jadi dia katakan seperti itu. Saya talak engkau 3 kali. Saya talak engkau, saya talak engkau, saya talak engkau 3 kali. Lebih mantap lagi karena dia ulangi kata-katanya. Ya. Tambah lagi dia katakan 3 kali. Sudah talak 3. Dengan apa? Dijatuhkan dalam 1 kali masa suci. Jadi di awal masa suci dia jatuhkan talak. Di tengah masa suci dia jatuhkan lagi. Sebelum dia haid dia jatuhkan lagi. Jadi 3 kali dalam masa suci. 3 kali talak dalam 1 kali masa suci. Itu masuk dalam kategori apa? Talak bid'ah. Maksudnya dia haram, dia berdosa itu. Ya, dia berdosa ketika dia menjatuhkan. Jadi dia sudah talak istrinya, berdosa lagi. Au talaqaha wa hiya haid, atau dia menceraikan istrinya, mentalak istrinya sementara istrinya dalam keadaan haid. Au nufasa, atau dalam keadaan nifas. Au talaqaha fi tuhrin jama'aha fihi, atau dia mentalak istrinya dalam masa suci tapi sebelumnya sudah pernah digauli, disentuh. Ya. Ini kan laki-laki tidak tahu diri. Dia sudah menggauli istrinya, setelah itu apa? Diceraikan. Ini ya, tidak pantas dalam syariat, tidak pantas seperti itu. Ya, tidak pantas. Itu kan seperti pepatah yang mengatakan habis manis sepadi buang. Ya. Dia sudah merasakan kenikmatan, setelah itu langsung Jadi kalau mau menceraikan jangan sama sekali disentuh pada masa suci itu. Ya. Nah, itu. Ya, au talaqa fi tuhrin jama'aha fi wa lam yatabayyan hamluha. Ya. Dan pada kondisi itu tidak jelas apakah wanita itu hamil atau tidak. Ya. Maka ini fa inna hadza talaqun bid'iyyun muharramun. Talak ini masuk dalam kategori bid'i, talak bid'ah, diharamkan dan dilarang dalam syariat. Wa fa'iluhu athim, dan orang yang melakukannya pasti mendapatkan dosa. Athim. Jadi kalau yang talak sunnah tadi dapat pahala tidak? Dapat pahala jelas. Dapat pahala meskipun jatuh
talak, tapi dia dapat pahala dengan mentalak istrinya karena dia mentalaknya pada dalam kondisi yang sesuai. Sama kalau dia sholatnya sesuai dengan tuntunan. Ya. Tapi tetap jatuh talak ya. Jangan dikatakan oh tolak sunnah. Sesuai sunnah. Iya, jatuh talaknya. Fattalaqul bid'i fil adat yuharrimuha alaihi hatta tankiha zaujan ghairahu. Wattalaqul bid'i fil waqti yustahabbu lahu muraja'atuha minhu. Jadi kalau sudah jatuh talak bid'ah itu, maka disunnahkan bagi orang itu segera untuk rujuk kepada istrinya. Jadi untuk tebusannya itu segera rujuk. Jangan ditunggu-tunggu rujuknya. Jangan berpikir, kan masih lama masa iddah. Tidak. Langsung apa? Langsung dia rujuk. Rujuk kepada istrinya sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu talaqa imra'atahu wa hiya haid. Ibnu Umar menceraikan istrinya dalam kondisi haid. Rasulullah langsung perintahkan untuk rujuk kepada istrinya. Nanti setelah rujuk baru dia menahan istrinya. Ketika masuk masa suci silahkan. Selama dia belum menggauli istrinya, maka dia boleh untuk menjatuhkan talak. Nah, apa hukum talak bid'i? Haram talak bid'i itu. Haram. Yahrumu ala zauj an yutallika talakan bid'iyan. Haram bagi seorang suami menjatuhkan talak bid'ah kepada istrinya. Baik dari sisi jumlah bilangan ataupun dari sisi waktu kondisi ketika dijatuhkan talak. Karena apa? Allah katakan at-talaqu marratan. Talak itu 2 kali. Maksudnya talak 2 kali. Jatuhkan dulu, kemudian setelah itu lihat masa iddah. Kalau sudah Anda mau rujuk silahkan rujuk, kalau tidak lepaskan. Lepaskan. Tapi kalau rujuklah. Nanti kalau ternyata bermasalah lagi, tunggu dulu sampai masa suci berikutnya baru talak lagi jatuh. Nah itu at-talaqu marratan. Bukan at-talaqu marratan langsung dalam satu majelis atau dalam satu kali masa suci. Nah, kemudian berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna. Jadi tafsir para sahabat mengatakan tahirat min ghairi jima'. Wanita itu berada dalam keadaan suci dan belum pernah disentuh. Jadi kalau dia mentalak istrinya meskipun dalam keadaan suci tapi sebelumnya sudah pernah berhubungan, maka dia bukan talak sunni. Itu talak bid'ah. Nah, dari sisi jatuhnya talak, maka para ulama kita berbeda pendapat, tapi yang kuat mengatakan bahwa orang yang menjatuhkan talak bid'ah kepada istrinya tetap jatuh talaknya. Jadi dari sisi hukum sama ya, talak sunni dan talak bid'ah sama-sama jatuh. Tapi yang membedakan apa? Halal haram. Anda dapat pahala, yang satu dapat dosa. Karena Nabi SAW memerintahkan kepada Ibnu Umar untuk rujuk ketika dia menjatuhkan talak bid'ah pada istrinya. Rujuk itu berarti Rasulullah menganggap talaknya jatuh karena Rasulullah suruh rujuk. Berarti talaknya sudah jatuh, terhitung 1 kali talak. Nah, inilah para jamaah sekalian hal-hal yang terkait dengan masalah talak. Jadi talak juga itu perlu ada pemahaman fikih ketika seorang suami ingin menjatuhkan talak. Saya kira demikian apa yang dapat disampaikan. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan tentang rujuk ya. Tentang rujuk ya, dan bagaimana rujuk itu ya dalam pandangan syariat agama kita. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kalau ada 1 atau 2 pertanyaan saya persilahkan. Ya, silakan. Ya. Ketika dia
Ya. Iya, ini para ulama kita berbeda pendapat. Apakah jatuh talak 3? Jadi kalau dia katakan saya talak kamu 3 kali. Ya, kalau dia katakan saya talak kamu 3 kali, yang kuat dalam masalah itu talaknya cuma jatuh satu kali. Meskipun ada perbedaan pendapat ya di antara para ulama, ada yang mengatakan langsung talak 3 itu. Itu dalam masa pemerintahan Ibnu Umar, dalam masa Amirul Mukminin dahulu pada zaman Rasulullah dan zaman Abu Bakar As-Siddiq, dan di awal pemerintahan Umar bin Khattab, talak 3 itu dihitung satu. Jadi orang talak 3 itu bukan talak 3 maksudnya, dia ingin mempertegas saja bahwa jatuh talak, tapi dia ulangi sampai 3 kali, maka terhitung 1. Tapi akhirnya orang main-main. Dia jadikan itu sebagai apa? Ketika ditanya, apa yang kau? Ya, untuk pertegas saja, bukan untuk ini talak 3. Akhirnya di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Amirul Mukminin ancam, siapa yang mengucapkan 3 kali talak, jatuh langsung talak 3. Jadi orang supaya tidak main. Akhirnya di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu beliau katakan talak 3 itu jatuh talak 3, dan itu diambil oleh sebagian besar para ulama, mengatakan talak 3 itu langsung jatuh talak 3. Tetapi wallahu taala alam, yang kuat dalam masalah ini adalah talak 3 itu jatuh satu. Ya, jatuh 1. Kenapa? Karena hukum asalnya ya talak itu 1 kali saja. Jadi 1 kali majelis ya 1 talak. Kasihan juga langsung dikatakan talak 3, padahal sebenarnya dia masih suka sama istrinya. Kalau sudah langsung ke talak 3 kan otomatis tidak bisa rujuk sama sekali. Iya, apalagi 3 bulan. Dan juga kalau dia cuma mengatakan, ada suami mengatakan saya talak 3 kali. Talak 3 kali, sebenarnya itu cuma 1. Ya sama umpamanya setelah sholat, kalau ada yang mengatakan setelah sholat kita bertasbih berapa kali? Ya balik. Dia bilang subhanallah 33 kali. Berapa kali dia tasbih itu? 1 atau 33 kali? 1 atau 33 kali? Dia kan subhanallah. Dia tidak mau capek ya, subhanallah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Berapa kali dia? 1. Jadi yang kuat itu tetap jatuh 1. Yang diperselisihkan oleh para ulama, yang kuat perselisihannya kalau dia ulangi 3 kali. Seorang suami katakan engkau saya ceraikan, langsung talak 3. Itu kuat itu. Itu yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah jatuh talak 3 atau jatuh talak 1. Sebagian mengatakan jatuh langsung talak 3, sebagian mengatakan jatuh talak 1. Meskipun wallahu taala alam, yang kuat dalam masalah ini adalah tetap jatuh talak 1. Ya, karena dia talak bid'ah sebenarnya itu, dan talak bid'ah itu terhitung 1 kali talak. Wallahu a'lam. Ya. Satu lagi. Masya Allah. Ya, ini tuh. Bukan Bapak yang pengalaman ini? Oh, bukan ya? Silakan dulu. Ya. Ini sudah kita jelaskan ya. Lafadz syar'i kalau dia ucapkan dalam keadaan mabuk, ya tetap tidak sah. Ya. Kalau mabuknya itu sudah apa? Sudah hilang kesadaran. Kalau di awal-awal mabuk, enggak.
Ya. Iya, baru minum belum berpengaruh obat apa? Mabuknya itu belum fly. Nah, maka itu tetap jatuh itu. Ya. Baik. Oke, meskipun dalam sebagian mazhab mengatakan ini saya tidak main-main ini ya. Iya, dalam sebagian mazhab mengatakan kalau dia sengaja mabuk maka tetap jatuh. Iya, karena dia melakukan itu dengan penuh kesadaran, maka segala konsekuensi daripada itu dia harus tanggung. Termasuk ketika dia melafadzkan kata cerai. Sebagian para ulama tetap katakan jatuh talaknya. Tapi wallahu alam pendapat yang kuat berhati-hati dalam masalah ini. Kalau dia mengucapkannya dalam keadaan mabuknya sudah tidak sadar apa yang dia ucapkan, maka sama orang gila. Ya, orang gila itu iya, tapi bukan berarti dia tidak berdosa ya. Jangan tidak jatuh. Iya, Anda mabuk itu berdosa besar itu. Iya, mabuknya. Iya. Silakan yang terakhir. Surat keterangan bahwa sudah cerai, ya. Apa yang ditanyakan? Pertama, bagaimana cara rujuk? Insya Allah nanti kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Tapi saya kasih singkatnya saja. Rujuk itu bisa dengan dua. Rujuk dengan perkataan dan rujuk dengan perbuatan. Rujuk dengan perkataan dia katakan, saya rujuk, saya kembali kepada engkau. Ayolah kita kembali, ya. Atau istrinya minta, ya Abi kita rujuk saja. Oh, oke, kita sepakat rujuk, ya. Tapi sunnahnya ketika rujuk itu harus ada saksi. Sunnahnya kalau rujuknya dengan perkataan, ya. Tapi ada rujuk yang kedua, rujuk dengan perbuatan, ya. Itu dengan melakukan hubungan. Ini sebagian para ulama mengatakan sah rujuk dengan perbuatan, tapi sebagian mengatakan tidak sah. Rujuk itu harus dengan perkataan. Kalau hanya dengan perbuatan tidak dihitung rujuk. Iya. Tapi sebagian mengatakan tetap ya rujuk dengan perbuatan itu ada, tapi syaratnya kalau rujuk dengan perbuatan haram hukumnya dipersaksikan. Tidak boleh. Bagaimana caranya? Haram hukumnya. Paham ya? Ya, itu rujuk. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, apa hukumnya wanita itu meminta surat keterangan? Boleh, tidak ada masalah. Boleh. Ya kan dia minta surat keterangan. Ya suaminya karena dia sudah pernah cerai, dia minta surat keterangan saja, tidak ada masalah. Dan sementara dalam proses pengadilan, salah perempuan itu minta surat keterangan itu? Salah tidak? Apanya yang salah? Ya. Meskipun pengadilan belum keluarkan, tapi mungkin ya supaya menguatkan sang suami ini meminta apa? Surat keterangan bahwa sementara dalam proses dari Pak Imam atau dari Pak yang jelas menjelaskan bahwa sementara dalam proses, supaya meyakinkan perempuan itu bahwa suami laki-laki ini tidak sedang berada dalam ikatan hubungan suami istri. Ini bukan istri kedua kan? Iya, istri menikah kedua kali. Iya, boleh, tidak ada masalah. Bahkan Masya Allah, dia bilang alhamdulillah ya. Bahkan kalau ada seorang wanita meminta suaminya berjanji, ya, saya siap menikah dengan Anda, tapi tulis dulu perjanjian, kalau saya menjadi istri saya tidak mau dimadu. Tanda tangan di situ. Nah, tanda tangan. Sah itu, tidak ada masalah. Ya, permintaan dan persyaratan itu otomatis menjadi sah. Ya. Dan suaminya bertanggung jawab selama dia menikah dengan wanita itu tidak boleh dimadu. Ya.
Tak boleh dimadu, dikasih sirup saja. Jadi seperti itu ya. Itu sah, itu sah. Ya, persyaratan itu boleh dipersyaratkan oleh seorang wanita kepada. Nah, kalau laki-lakinya tidak mau, ya tidak usah menikah dengan wanita itu. Nah, ya cari yang lain kan. Nah, iya, cari yang lain. Tapi kalau Anda suka dengan wanita itu dan sepakat dengan persyaratan itu kata para ulama sah hukumnya. Jadi sampai persyaratan itu saja boleh. Ya, apalagi cuma meminta surat keterangan bahwa sementara dalam proses perceraian, tidak ada masalah. Nah, ya. Nah, seperti itu. Wallahu taala alam. Saya kira cukup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.